Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi pemaparan dari kelompok kami yang berjudul Teori Produksi dengan satu. Kelompok 3 terdiri dari yang pertama ada Muhammad Muflius Bah, yang kedua ada Vidya Aprilia, yang ketiga ada Anggundian Cahyani, dan yang keempat ada Cindy Aulia. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dan perubahan dalam jumlah tenaga kerja, dengan anggapan bahwa faktor produksi lainnya seperti modal, tanah, dan teknologi tetap tidak berubah. Dalam hal ini, tenaga kerja adalah satu-satunya faktor yang jumlahnya dapat diubah, sementara faktor produksi lainnya dianggap tetap. Baik, materi yang pertama yaitu hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jika satu-satunya faktor produksi yang berubah, yaitu kayak tenaga kerjanya terus bertambah, pada awalnya itu total produksinya akan meningkat dengan cepat. Namun, setelah mencapai titik-titik tertentu, tambahan produksi yang dihasilkan dari penambahan satu pekerja tadi itu pekerja lagi akan semakin berkurang hingga akhirnya tambahan pekerja justru mengurangi produksi total. Hukum ini membagi produksi menjadi 3 tahap. Nah, hal itu dapat kita lihat pada gambar 9.1 ini, yang dimana di tahap pertama itu produksi total meningkat dengan laju yang semakin cepat seiring dengan pertambahan tenaga kerja. Nah, di tahap ini setiap tambahan pekerja menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar dibandingkan pekerja sebelumnya. Nah, dapat kita lihat pada tabel 9.1 di tahap pertama itu rata-rata produksinya itu meningkat dari 150 meningkat ke 200 dan terus meningkat menjadi 270. Hal ini menandakan bahwa produksinya terus mengalami peningkatan di tahap pertama. Nah, dilanjutkan ke tahap yang kedua, yang dimana di tahap kedua itu produksi total tetap meningkat tapi namun dengan laju yang semakin lambat. Artinya setiap tambahan pekerja menghasilkan tambahan produksi yang lebih sedikit dibandingkan tahap pertama tadi. Dapat kita lihat pada tabel di tahap kedua ini penambahannya kayak berkurang dari 270 menjadi 258, 240, 215 hingga 200 hingga mencapai angka 180 produksi rata-ratanya. Jadi kayak melambat peningkatannya dan bahkan berkurang. Nah, dilanjutkan pada tahap ketiga. Di tahap ketiga ini produksi total mulai menurun ketika tenaga kerjanya terus ditambah. Pada tahap ini penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total Nah, di tahap ketiga itu kayak berkurang bahkan mengurangi marginal yang dimana rata-rata produksi yang di tahap kedua kan berakhir di angka 180 di tabel. Nah, di tahap ketiga itu mengalami penurunan lagi menjadi 160 bahkan mencapai 130 dan menghasilkan hasil minus pada produksi marginal kita. Nah, itulah materi pertama, yaitu hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Materi selanjutnya yaitu produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Yang pertama, produksi marginal atau MP adalah tambahan produksi yang dihasilkan dari penambahan satu unit tenaga kerja. Rumusnya yaitu MP sama dengan delta TP per delta L, di mana delta TP adalah perubahan dalam total produksi dan delta L adalah perubahan dalam tenaga kerja. Contoh perhitungan, jika tenaga kerja meningkat dari 4 menjadi 5 dan total produksi meningkat dari 1080 menjadi 1210, maka produksi marginal adalah MP sama dengan 1290 dikurang 1080 per 5 kurang 4 sama dengan 210. Yang kedua, produksi rata-rata atau AP adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh setiap pekerja dihitung dengan rumus AP sama dengan TP per L. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat, produksi rata-rata pada awalnya juga meningkat, namun mencapai titik puncak di tahap kedua sebelum akhirnya menurun ketika tenaga kerja bertambah melebihi Baik, untuk materi yang ketiga yang saya bawakan itu tentang kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal.
hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Grafiknya itu terdapat kurva TP atau produksi total, kurva MP atau produksi marginal, kurva AP atau produksi rata-rata. Di slide sebelumnya ada penjelasan mengenai gambar 9.1. Dapat kita lihat pada gambar 9.1 tentang kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal, yang dimana kurva TP atau produksi total pada awalnya cekung ke atas, menggambarkan peningkatan produksi yang cepat, namun setelah titik tertentu kurva menjadi cembung ke atas, menunjukkan peningkatan yang melambat dan akhirnya menurun. Pada tahap ketiga, kurva FP atau produksi marginal pada awalnya menanjak, menunjukkan peningkatan produksi marginal setelah mencapai puncak kurva MP dan akhirnya akan jatuh ke bawah ke sumbu horizontal pada tahap ketiga yang menunjukkan bahwa produksi marginal menjadi negatif. Kurva AP atau produksi rata-rata naik pada awalnya, namun setelah titik tertentu kurva menurun ketika produksi rata-rata mulai menurun. Perpotongan antara kurva MP dan AP menggambarkan saat produksi rata-rata mencapai puncak ketika produksi marginal menjadi negatif. Produksi total mulai menurun, menandakan bahwa tenaga kerja sudah digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah menunjukkan bahwa jika hanya tenaga kerja yang ditambah sementara faktor lain tetap, produksi awalnya meningkat dengan cepat. Namun, setelah melewati titik tertentu, tambahan tenaga kerja menghasilkan peningkatan yang semakin kecil hingga akhirnya menurunkan produksi. Proses ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertumbuhan cepat, pertumbuhan melambat, dan penurunan produksi. Produksi total, rata-rata, dan marginal saling terkait, di mana produksi marginal akan mencapai puncak sebelum akhirnya menurun. Kesimpulannya, ada batas optimal penggunaan tenaga kerja, dan penambahan berlebihan justru menurunkan efisiensi produksi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.